Bismillahirrahmanirrahim. Saya Weni Windy Susanti dari PG018 akan melakukan presentasi pada mata kuliah Tafsir Tarbawi dan Hadis Tarbawi. Dan di sini saya mengambil tema pembelajaran pendidikan agama Islam jenjang SD khususnya kelas 4 dengan metode demonstrasi. Dan saya mengambil judul pembelajaran tentang tata cara wudhu yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Masya Allah, insya Allah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini Ustazah mau mengajarkan kepada kalian tentang tata cara wudhu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum itu Ustazah mau bertanya, jika kalian hendak sholat, apa yang kalian lakukan sebelumnya supaya sholatnya sah? Ya, betul sekali, berwudu ya. Jadi, sebelum melakukan sholat kita harus berwudu dahulu. Karena apa? Sholat tidak akan sah kalau kita tidak berwudu terlebih dahulu. Nah, hukum wudu yang wajib ada pada 3 ibadah. Yang pertama, sholat. Jadi, sebelum sholat wajib berwudu. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu ada pada ibadah haji dan umroh. Sebelum tawaf, wudu dahulu, wajib. Kemudian menyentuh Al-Quran. Kemudian, wudu hukumnya sunnah kalau kita melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, zikir. Ya, jadi kalau zikir kita disunahkan untuk wudu terlebih dahulu. Kemudian tidur. Sebelum tidur kita disunahkan untuk berwudu. Supaya apa? Supaya syaitan tidak mengganggu. Kemudian tentunya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, pada setiap saat. Jadi misalnya kita sudah wudu, kemudian batal, kita wudu lagi. Kalau batal lagi, kita wudu lagi. Itu sunnah ya. Karena wudu menghapuskan dosa dan kesalahan. Dalil yang menunjukkan perintah berwudu ada pada surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu dengan kedua mata kaki. Atau sampai kedua mata kaki ya. Kemudian pada hadis dari Utsman bin Affan, Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, niscaya diampuni dosanya. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Ustazah punya cerita. Ubay belajar wudu. Pernah dengar cerita Ubay ya? Nah, dulu Ubay kalau wudu biasanya cuma cuci-cuci tangan. Kemudian cuma kasih air ke muka, sekedar basah. Yang penting basah, sudah deh, itu namanya wudu. Nah, ketika Ubay mulai umur 7 tahun, Ubay mulai belajar wudu lagi yang benar. Kata Umi, belajar wudu lagi ya. Abi juga sini belajar wudu. Kemudian wudunya yang diajarkan Umi dan Abi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama dilakukan niat di dalam hati, kemudian membaca bismillah dan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Ya, kemudian yang kedua adalah memasukkan air ke dalam hidung dan mulut 3 kali. Caranya adalah mengambil air menggunakan tangan kanan, lalu dimasukkan ke dalam hidung dan mulut, dikumur-kumur, lalu dikeluarkan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 kali. Dan Uminya bilang, latihan terus ya Ubay. Kata Umi, nanti insya Allah lancar lama-lama. Nah, kemudian selanjutnya membasuh muka 3 kali. Saat membasuh muka, hadirkan niat di dalam hati saat berwudu, kemudian basuh muka. Ya, artinya ada air yang mengalir ke bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Lalu abinya Ubay juga mengajari batasan bagian muka yang harus terkena air, yaitu dari telinga sampai telinga yang satunya secara horizontal. Kemudian dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu.
Lalu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sampai atas siku. Ubay mengasuh tangan dari ujung jari sampai atas siku ya, dan dipastikan harus terkena seluruhnya. Membasuh ke seluruh lengan ya, mulai dari tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali sampai siku, atas siku. Tangannya juga di sela-sela ya. Nah, kemudian membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kemudian yang kelima adalah mengusap kepala dan telinga. Nah, teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota tubuh. Kemudian Ubay mengusap kepala dari depan sampai tengkuk, kemudian dibalik lagi ke depan kepala. Setelah itu mengusap seluruh bagian telinga ya, jadi dipakai pakai jari telunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga, kemudian ibu jarinya mengusap bagian luar telinga, diputar. Mengusap kepala dan telinga cukup 1 kali saja ya teman-teman. Lalu yang keenam adalah membasuh kedua kaki sampai atas mata kaki. Nah, ini bagian mata kaki ya yang menonjol di kaki kanan dan kiri. Kita basuh sampai atas mata kaki. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi mengusap kaki sampai atas mata kaki harus rata ya mengusapnya agar wudhunya sah. Lalu menyela-nyela dengan jari kelingking. Jari kaki di sela-sela dengan jari kelingking. Kemudian bagian telapak kaki juga harus kena air. Dan supaya tidak ada kotoran, supaya wudhunya juga sah ya teman-teman. Kaki kanan 3 kali dan kaki kiri juga 3 kali. Alhamdulillah ini wudhunya sudah selesai. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan berdoa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah melihat tata cara berwudu. Nah sekarang Ustazah mau menjelaskan kalau wudu itu memiliki 6 rukun. Apa sih itu rukun? Nah, rukun itu adalah sesuatu yang jika tidak melakukan satunya, ya salah satunya, tidak sah ibadahnya. Di sini wudu berarti kalau misal satu ibadah dari bagian ibadah wudu tidak dikerjakan, tidak dilakukan, berarti nanti wudunya tidak sah. Nah, di sini wudu memiliki 6 rukun. Yang pertama adalah membasuh muka. Kemudian yang kedua adalah mencuci kedua tangan sampai ke siku. Nah, yang ketiga adalah membasuh kepala seluruhnya dan termasuk padanya kedua telinga. Jadi membasuh kepala sampai telinga itu juga termasuk rukun wudu. Kemudian yang keempat adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Yang kelima, tertib dalam urutan bagian tubuh. Ya, jadi kita kalau berwudu itu harus urut, tidak boleh dari kepala dulu, kemudian kaki langsung, atau misal cuci tangan baru selesai langsung ke telinga, kepala telinga. Tidak boleh ya. Jadi harus urut. Kemudian yang keenam adalah mualah. Mualah adalah tidak memberikan selang waktu. Misalnya kita mencuci tangan, kita diam dulu, melamun dulu, atau main-main dulu, kemudian baru mencuci muka, kemudian diam lagi. Tidak memberikan selang waktu yang lama antara membasuh bagian tubuh yang satu dengan yang lain. Jadi harus langsung ya. Misalnya mencuci tangan, ya harus segera berkumur menghirup air, kemudian dikeluarkan, kemudian membasuh muka, kemudian tangan. Jadi harus selain berurutan juga tidak boleh berlama-lama. Setelah kita mempelajari tentang tata cara berwudu, kemudian rukun-rukun wudu, kita bisa mengambil pelajaran hidup bersih dan sehat. Wudu itu melatih kebiasaan menjaga kebersihan diri setiap hari, melatih kedisiplinan, karena kita melakukan sholat sehari 5 kali. Sebelum sholat kita harus berwudu dahulu, dan itu menjadi rutinitas kita yang membentuk sikap disiplin. Kemudian yang ketiga, kepatuhan, menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan, keikhlasan ya. Dengan itu insya Allah menambah pahala dan menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian melatih tanggung jawab
ya, karena sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu menuntut tanggung jawab kita, ya, menjadikan kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjaga kesucian diri sebagai seorang muslim. Kemudian melatih sejak dini, ya, kita tadi Ubay belajar pada usia 7 dari kecil, ya, sebelum 7 tahun dia sudah diajari, tapi hanya asal-asalan. Kemudian dilatih lagi sama orang tuanya usia 7 tahun. Kemudian menjadi kebiasaan, mulai hidup bersih, mulai teratur, dan menjadi karakter yang kuat. Selain itu, ya, berwudu menurut Rasulullah SAW itu yang paling menjadi contoh utama untuk kita, ya, menjadi landasan utama untuk belajar praktek bersuci. Kemudian belajar itu dengan contoh yang baik, ya, uswatun hasanah. Siapa uswatun hasanah kita? Rasulullah SAW. Kemudian teliti dalam setiap gerakan, ya, tadi kan harus urut, jadi harus teliti. Kemudian disiplin, konsisten dalam ibadah, karena kita melakukan sholat sehari 5 kali, otomatis kita minimal kita butuh juga 5 kali, ya kan. Nggak boleh kita meninggalkan ibadah yang wajib seperti sholat, dan itu melatih kita konsisten dalam melakukan ibadah. Kemudian meneladani Rasulullah, ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah adalah panutan utama. Kemudian kita harus mengikuti apa yang beliau lakukan, karena beribadah tidak sesuai dengan tuntunan beliau Rasulullah SAW adalah bid'ah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga bisa diambil manfaat dan diamalkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.